Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi pada hari ini dengan Ibu Nurida Khairunisa sebagai guru dalam pelajaran seni budaya. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari kelanjutan dari materi tentang ruang, waktu, dan tenaga. Pada hari ini kita akan memasuki materi tentang berlatih gerak tarik. Sebelum memulai pelajaran, kalian siapkan dahulu LKS seni budaya kalian. Lalu buka halaman 38-39. Setelah rapi buku LKS kalian, silahkan kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan mulai materi hari ini. Berlatih gerak tarik. Ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari merupakan sebuah kesatuan. Seorang penari harus mampu mengolah ruang, waktu, dan tenaga sehingga gerakan yang dilakukan menjadi dinamis atau menjadi indah saat ditampilkan. Pada tari tunggal, kemampuan individu dalam tarian lebih menonjol. Sedangkan dalam tari berpasangan dibutuhkan kemampuan saling mengisi gerak antar penari. Dan pada tarian kelompok dibutuhkan kerjasama yang baik antar penari yang tampil dalam pementasan. Pengolahan ruang, waktu, dan tenaga dalam tari berkaitan dengan beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, menggunakan tubuh manusia sebagai instrumen. Terkait dengan ritme, maksudnya adalah berhubungan dengan ritme yang akan digunakan saat pementasan. Lalu ada mempunyai bentuk dan gaya. Lalu alat komunikasi nonverbal, mengungkapkan emosi, perasaan, dan pikiran manusia. Jadi dalam pengolahan ruang, waktu, dan tenaga, maksud dari menggunakan tubuh manusia sebagai instrumen adalah dalam menari tentunya kita yang melakukan adalah manusia, orang, penari. Maka dari itu yang digunakan sebagai instrumen adalah tubuh manusia, seorang manusia yang menampilkan sebuah tarian. Terkait dengan ritme, jadi ketika melakukan sebuah tarian kita akan berhubungan dengan iringan lagu atau ritme lagu yang sesuai antara tarian dengan hentakan musik. Lalu yang ketiga, mempunyai bentuk dan gaya. Tentunya dalam setiap tarian memiliki bentuk dan gaya yang berbeda-beda. Lalu alat komunikasi nonverbal. Dalam menyajikan sebuah tarian, secara tidak langsung kita berkomunikasi dengan penonton melalui gerakan-gerakan tarian yang dipertunjukkan. Lalu mengungkapkan emosi atau perasaan dan pikiran manusia. Tergantung dari cepat atau lambat dari gerakan tarian, itu secara tidak langsung adalah menyampaikan emosi atau perasaan dari manusia berdasarkan tema dan pesan yang ingin disampaikan melalui tarian. Jadi ketika seseorang melakukan gerak tari, maka karakteristik yang tadi saya sebutkan akan muncul secara bersamaan. Inilah yang menjadi dasar pentingnya mengolah gerak karena merupakan bahasa komunikasi nonverbal sehingga memiliki makna dan menyampaikan pesan. Jadi dalam mengolah sebuah gerak tarian sangatlah penting karena apa? Berdasarkan dari tarian yang kita atau gerakan yang kita lakukan dalam tarian, itu sama saja kita secara tidak langsung berbicara, berkomunikasi dengan orang-orang yang menyaksikan tarian kita, serta menyampaikan pesan. Penyampaian pesan akan lebih jelas ketika kita menggunakan gerakan tarian dengan indah, dengan baik dan benar. Contoh dari berlatih tarian adalah bisa kalian lihat pada halaman 39. Di sini ada berlatih gerakan tari jaipong. Bagian yang pertama adalah bagian kepala. Bagian kepala di sini maksudnya adalah seperti apa gerakan yang kalian lakukan saat menari jaipong. Yang pertama ada galier, di mana gerakan yang memutarkan kepala. Lalu ada gilek, gerakan yang menggoyangkan kepala ke kiri dan ke kanan. Lalu ada bagian tangan. Bagian tangan yang pertama adalah melakukan gerakan ukel, di mana gerakan memutar tangan
Yang pertama dilakukan adalah menyentuhkan punggung tangan kanan dan kiri, lalu itu punggung tangan dikuncupkan di depan, ditempelkan antara kanan dan kiri, lalu dibuka kanan dan kiri, telapak tangan menghadap ke atas, lalu diputar, telapak tangan menghadap ke kanan dan kiri. Jadi dari mulai menempel menguncup, lalu mekar telapak tangan ke atas, lalu telapak tangan ke samping. Itu adalah gerakan ukel. Lalu gerakan selut, di mana gerakan tangan kanan dan kiri yang digerakkan ke depan atau ke atas dengan cara bergantian. Jadi tangan kanan dan kiri kalian secara bergantian maju menghadap ke telapak tangannya menghadap ke depan. Itu namanya gerakan selut. Lalu ada tepuk bahu, di mana gerakan tangan yang menepuk-nepuk bahu baik di satu tangan atau dua tangan, dan bahkan dua tangan saling bergantian. Jadi tangan kalian dibentuk kuncup lalu ditempelkan di bahu. Setelah itu ada bentuk gerakan tangan capang, di mana gerakan tangan ini membekokkan salah satu dari tangan. Jadi saat satu tangan membentuk gerak selut, tangan yang lain membentuk gerak capang, begitu juga sebaliknya. Setelah itu ada nyawang, di mana gerakan tangan yang menandakan bahwa sedang melihat keadaan yang jauh. Jadi baik tangan kanan ataupun tangan kiri diletakkan sejajar dengan dahi, lalu seakan-akan kita memandang ke arah yang jauh dengan sebelah tangannya yang diarahkan ke depan. Lalu ada lontang kiri atau lontang kanan, di mana lontang adalah gerakan tangan yang menggunakan kedua tangan dan digerakkan saling bergantian. Bagian kakinya, kalau tadi sudah ada kepala dan tangan, di sini ada bagian kakinya. Yang pertama ada duduk deku, di mana kaki melipat kedua kaki melipat ke dalam. Lalu yang kedua ada seser, di mana gerakan kaki yang bergeser ke arah kanan dan kiri. Lalu ada sirik, adalah gerakan kaki yang menggoyang-goyangkan kedua kaki dengan bersamaan. Lalu ada gerakan bagian gabungan, di mana dinamakan dengan gerakan mincit, adalah gerakan gabungan kepala, tangan, dan kaki, dan digerakkan bersamaan tetapi tangan dan kaki berbeda, yaitu tangan kanan berpasangan dengan kaki kiri, lalu tangan kiri berpasangan dengan kaki kanan. Lalu di halaman 40 di bawahnya terdapat gerak tari dengan iringan. Sebagai contoh, gerakan jaipong diiringi dengan lagu Burung Kutilang, menggunakan gerakan sesuai dengan gerak latihan yang tadi kita lakukan. Jadi ada tangan yang menggunakan selendang, tangan memegang selendang dengan jari mekar ke samping kanan dan kiri. Lalu ada gerakan tangan ke depan secara bergantian. Lalu di gerak 3 ada gerakan tepuk bahu. Di gerakan keempat ada tangan kanan dan kiri yang secara bergantian ke depan kembali. Lalu diakhiri dengan selendang yang diangkat dengan memekarkan tangan ke kanan dan ke kiri. Ketika gerakan 1-5 dilakukan, gerakan tari digerakkan kanan dan kiri digoyang-goyangkan, atau kita melakukan gerakan sirik, di mana kanan dan kiri bergantian melakukan gerakan. Saya kira cukup sampai di sini. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada saya melalui wali kelas kalian. Untuk tugasnya, saya minta kalian membuat satu contoh tarian. Kalau tadi tari jaipong, di sini misalnya kalian mau buat tari saman kah, tari topeng kah, tari jali-jali, bebas. Nah, kalian di sini menuliskan langkah-langkah gerakannya seperti apa sih? Misalnya kayak tadi tari jaipong, pertama kepalanya bisa bisa diputar atau arah kanan kiri, lalu tangannya ke depan, ke bahu, seperti itu. Jadi kalian tuliskan langkah-langkah dalam melakukan tarian tersebut. Cukup satu tarian saja, namun langkah-langkahnya harus lengkap. Lalu kalian isi ke dalam Google Form yang saya berikan. Baik, cukup sekian untuk materi hari ini. Mohon maaf bila ada yang kurang. Saya harap kalian mengerti. Tetap semangat dalam melakukan pembelajaran. Jangan menyerah. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.